Nih negara kita tuh harus tegak khilafah. Mari kita bongkar di podcast Deriansa. Sejarah kita pun ya, dalam sejarah Islam itu ada namanya kelompok Khawarij ya, yang dia sudah dijelaskan jauh-jauh hari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Khawarij ini pentolan pertamanya dulu sudah disifatkan oleh Nabi itu yang bernama Dzul Khuwaisirah. Jadi waktu itu setelah peperangan dan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta rampasan perang. Kemudian ada seseorang yang mendatangi dia yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan kan, wahai Nabi, berbuat adillah untuk pembagian harta rampasan perang. Ini Nabi yang bagiin, coba bayangin. Dibilang kayak gitu sama Dzul Khuwaisirah. Songong juga langsung tuh nih, saking gedeknya nih ya. Kan, iya, saking gedeknya nih sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Masya Allah, dia kan kalau lihat kemungkaran atau kalau nggak salah di riwayat lain itu Khalid bin Walid langsung bilang, wahai Nabi, apakah saya bersedia untuk memanggil lehernya, katanya. Langsung main penggal aja kalau Umar. Umar radhiyallahu anhu. Ya. Masya Allah. Ya dicegah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu cikal bakal itu sudah menggambarkan bahwa mereka itu dia tidak terima bagaimanapun kondisi seorang pemimpin, ya seseorang yang didapuk untuk diamanai untuk memimpin sebuah komunitas rakyat dan juga negara, itu mereka tidak akan ridho mau tindak tanduknya seperti apa segala macam. Dia muslimnya mau muslim taat mau enggak ya dia tetap ada notes lah, ada catatan bahwa pemerintah itu ya tidak ada yang sempurna ya pemerintahan itu. Mereka selalu mencap ya, pokoknya yang melakukan hal-hal kecil menjadi besar. Atau orang-orang yang melakukan sebuah dosa-dosa besar dianggap kafir dan lain-lain. Kemudian berkembang pesatnya setelah jauh-jauh hari dikatakan Nabi, berkembang pesatnya itu mulai muncul dinamakan terminologinya sebagai kelompok Khawarij itu pas zamannya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu tahu sendiri kan, waktu zamannya khilaf antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah perkara tentang kematiannya Utsman bin Affan ini. Jadi panjang lebar nih, bahas sejarah nggak apa-apa ya. Nggak apa, jadi perang tuh mereka jadi diadu kan antara sahabat ya. Apalagi cerita tentang yang kelompoknya betul. Ibunda Aisyah juga ya Sat ya. Iya betul. Kita bicara cikal bakal sejarah dulu ya sebelum nanti kita berkesimpulan sekarang. Betul. Jadi sebenarnya sudah ada di zaman dulu. Nah, waktu zaman Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah terdapat perselisihan. Ini perselisihan antar para sahabat dan kita harus meyakini bahwa perselisihan mereka antara para sahabat ini adalah perselisihan antara ya orang-orang yang sudah dijamin masuk surga dan mereka berijtihad, salah pun mereka tetap dapat pahala gitu. Masya Allah. Dan benar mendapatkan 2 pahala kan. Ini yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Nah, waktu itu ada sekelompok orang, dia ini pengikutnya Ali juga, cuman nggak terima Ali menerima tahkim ya atau arbitras dari Muawiyah ini, dari kelompoknya Muawiyah, sehingga Ali bin Abi Thalib menurut mereka ngoyo banget sih, nggak perang-perang lah gitu sama Muawiyah bin Abi Sufyan ya dalam perihal persengketaan khilafah. Akhirnya mereka keluar dan nggak sepakat dengan Ali. Akhirnya mereka semua ya dibunuh dan itulah di situ mulai cikal bakalnya peristiwa yang tahkim itu ya. Peristiwa tahkim dan mulai muncul terminologi kata Khawarij di situ. Atau teroris. Nah, ini sudah ada dari zaman Nabi, kemudian zaman para sahabat Nabi dan sampai sekarang ini. Nah, selain karena memang dari ideologi atau keyakinan ada, dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar yang mana mereka memiliki pendanaan kemudian memiliki visi misi sendiri untuk memecah belah Islam sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah kan banyak sekali ya, di Syria ya. Itu bisa juga dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh orang-orang yang tidak ingin Islam maju ya, Islam berkembang ya, kemudian juga ingin membuat stigma negatif terhadap Islam juga, dan itu sudah banyak terjadi gitu. Nah, termasuk jaringan-jaringannya ini kan karena mereka kalau tidak ada pendanaan nggak mungkin kan bisa rakit bom juga ya, senjata, kemudian juga pendanaan dari mana, sementara notabene rata-rata loh Bang Dery bisa lihat deh rata-rata yang korban ini kan ya mohon maaf ya dari kalangan ekonomi ke bawah sih rata-rata. Iya benar Sat.
jadi kenapa ya lagi lemah-lemahnya itu akhirnya doktrin masuk gitu ya? Ya itu karena waktu Syekh Ali Hasan itu bertemu dengan para pentolan ini ya, pentolan jaringan teroris di Nusa Kambangan itu, dia juga dalam perbincangannya ya, dalam perbincangan kalau tidak salah waktu itu saya baca dari CNN ya, dia bilang gini, rata-rata memang dari mereka itu adalah orang-orang yang levelnya itu di middle low secara ekonomi ya, di level bawah lah, lemah secara ekonomi dan lemah secara ilmunya juga. Tapi mereka dari penampilan sama seperti orang-orang yang multazim, sama seperti kita, sama seperti Bang Dery lah. Bang Dery kan Masya Allah. Enggak, berarti jangan-jangan kemarin saya masih miskin tuh saat ya, jadi mungkin ke doktrin kali ya pada saat itu ya. Enggak. Maksudnya memang penampilan mereka jenggot, ya kan, hadis tentang celana di atas mata kaki, mereka tahu kayak gitu saat. Karena Anda belajar juga, Anda belajar usul salasa di waktu di kajian itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang gitu-gitu kan. Betul. Iya. Betul sekali. Betul. Ya kan? Bahkan itu disabdakan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya akan muncul. Jadi mereka puasanya kita itu kalah loh. Dulu para sahabat itu ya, mengatakan puasa ente itu kalah sama puasa mereka. Sholat malamnya kalah juga katanya. Iya. Mereka itu benar-benar mengamalkannya itu sampai ya dari perangainya, kemudian dari secara fisiknya, itu betul-betul memperlihatkan seorang yang ahli ibadah. Mereka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai melewati tenggorokannya. Gitu. Ini nih yang jadi masalah. Jadi secara penampilan memang sama, dan masalahnya di sini. Jadi pendekatan untuk menanggulangi teroris itu tidak hanya dari penyelidikan saja, dari kacamata kacamata ilmu kepolisian saja, enggak juga, harus dikombin pendekatan secara ideologi juga. Karena gimana pun kalau bicara ideologi, bicara keyakinan, itu memberantasnya dengan keyakinan juga. Jadi kita keyakinan harus kuat juga argumennya, menasihati mereka terus-menerus, itu bisa kok. Itu bisa sembuh sih. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Syekh Ali Hasan itu. Mereka bisa sembuh dengan pendekatan yang persuasif dan lain-lain. Tapi Ustaz, gini deh. Akhirnya muncul pertanyaan seperti ini. Ini juga rame banget nih diperbincangkan. Mereka itu kan memiliki pemahaman yang salah satunya kenapa Ana waktu itu sempat juga tergabung dalam kelompok ini ya. Kelompok apa tuh kira-kira? ISIS. Ana di ISIS waktu itu, Ustaz. Waduh. Iya, Ustaz. Influencer ISIS dia dulu, Ustaz. Luar biasa. Ana di situ hampir setahun, Ustaz. Ana kafirin Jokowi, kafirin kedua orang tua Ana waktu itu. Wah, panjang cerita, Ustaz. Nantilah sesi sendiri lah kita bahas deh mengenai ini. Kok antum nggak dikirim ke Syria? Hampir, Saat anak-anak baru lahir waktu itu sebulan umurnya. Mikir dia udah masih merah, istri kayak apaan sih tuh, kok jadi kayak gini, akhirnya berantem. Ya udah, akhirnya Ana stay. Gitu. Mungkin itu perlindungan dari Allah juga kali ya. Siap. Jadi doktrinnya mereka tuh gini. Bisa jadi mungkin Ustadz bisa meluruskan. Mereka tuh selalu menggunakan istilah barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia adalah togut. Dia melampaui batas, dia adalah kafir. Makanya istilahnya yang mereka gaungkan adalah gimana sih negara kita nih hukumnya buatan manusia, UUD 45 dan lain-lainnya gitu kan. Nah, sementara kita nih yang taat sama pemerintah walaupun punggungmu dipukul gitu kan, kita tidak melakukan demo, kita taat gitu dan lain-lainnya gitu kan. Nah, itu mereka menganggap bahwa kita ini sebagai pelaku togut, jadi kita ini kafir. Makanya mereka berpemahaman bahwa nih negara kita tuh harus tegak khilafah. Ini lagi kenceng banget tuh. Anda di situ dengar sendiri, negara kita nggak bisa, ini adalah hukumnya hukum buatan manusia. Mereka kayak gitu. Gimana sih, Dar, bayangin aja nih. Dia nih Soknum ini nih, dia berkata gini, ya sekarang hukum kita tuh hukum buatan manusia, UUD 45. Ya, yang bener kan hukum Rasul capek-capek menegakkan negara Islam, khilafah dan lain-lainnya. Ini harusnya negara kita negara khilafah, bukan kayak negara sekarang ini adalah dia bilang kafir. Bahkan Saudi aja dikafirin sama mereka, Ustaz. Bayangin tuh. Iya. Dia kan dicekokin ada dengan nih Raja Salman. Berarti emang nggak ada negara yang sempurna ya? Menurut mereka ya hanya si Irak ini sama Suriah itu. Kan di bawah pemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi ini katanya kan kita harus berbayat sama dia, pemimpin yang benar gitu loh. Nah,
itu gimana sih Ustaz menurut antum tuh khilafah dan lain-lain itu seperti apa maksudnya? Ya sebenarnya yang pertama konteks itu kan kita tetap meyakini bahwa waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kan ada di dalam surat itu. Orang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah itu termasuk orang-orang yang zalim ya, yang fasik gitu ya. Nah kan tapi kita lihat konteksnya dulu di sini. Konteksnya itu ada dua. Pertama, kalau betul-betul berkeyakinan bahwa hukum selain hukum Allah adalah yang terbaik dan meyakini bahwa syariat Islam tidak layak diterapkan selamanya, ya maka ini maka ini tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan. Nah itu kalau ingin memberontak sekalipun ya, kalaupun ya misalkan jelas di pemerintahan itu sudah terlihat jelas dia pemerintahannya tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian juga katakanlah kafir ya, kemudian itu dibolehkan untuk mengganti pemimpin tersebut dengan catatan. Nah ini klasifikasinya itu banyak banget. Ini hampir agak sulit sih untuk bisa dipraktekkan ya. Oke. Yang pertama, dia benar-benar rakyatnya ini mampu untuk mengganti hukumnya tersebut ya. Oke. Hukum tersebut ya. Sebagaimana contohnya di Syria. Di Syria itu kan katakanlah ya, kalau si Bashar al-Assad nggak dibantu sama Rusia ya, sama yang lain-lain lah juga ya, itu sudah konteksnya sudah melebar kemana-mana. Itu mereka perang aja sama rakyatnya, itu bakal kalah itu pemerintah yang di Syria itu. Okay. Nah itu kalau di sana konteksnya sudah jelas, sudah banyak fatwa para ulama membolehkan ya untuk jihad di sana. Okay. Nah kan tapi kalau seandainya ini rakyatnya tidak mampu, apalagi cuma satu komunitas lah katakanlah, terus juga kekuatannya nggak berimbang, dan belum tentu setelah digantikan bisa lebih baik lagi, pemerintahan itu tidak diperbolehkan. Nah kan tapi kan kita bukan yang kondisi yang pertama. Yang kedua kondisinya itu adalah tetap meyakini bahwa syariat Islam itu layak diterapkan dan sudah sempurna di negara ini ya. Oke. Akan tapi keputusan itu bukan di tangan kita kan, dan bukan pula ya di bawah kuasa seseorang misalnya ya. Jadi diumpamakan seperti seseorang dia meyakini bahwa minuman beralkohol itu haram ya, akan tapi dia tetap melakukan sebuah kemaksiatan ya, maka dalam konteks ini ya kita menerima di hal-hal yang baiknya aja, dikatakan di undang-undang yang sesuai dengan urf atau adat kita gitu. Jelas. Jadi sebenarnya memang dari kitanya sendiri juga ya memang keadaan seperti ini mungkin mengingkari, tapi bukan juga jangan caranya memberontak ya Sat ya. Iya, tidak boleh kan memberontak kepada ya katakanlah penguasa kita berbuat zalim kepada kita ya, sampai juga merampas perbendaharaan kita, memukul kita, tetap kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk patuh dan taat. Apa sih hikmahnya, kok Islam gini-gini amat sih, masa udah dipukul ya misalkan segala macam ya, masih disuruh sabar katanya. Waduh, ini gimana sih katanya kan gitu. Hikmahnya adalah satu, kalau tidak memiliki sebuah kekuasaan, itu bagaimana kita ingin menggantikan sesuatu yang sudah ada ya, katakanlah ya, itu bakal lebih rusak lagi gitu, dan bakal terjadi pertumpahan darah yang sebagaimana yang sering banyaklah cerita-cerita yang dikisahkan zaman dulu. Kalau kekuatannya itu tidak berimbang, pasti akan rusuh, pertumpahan darah, dan itu bakal mengacaukan stabilitas. Karena bagaimanapun tujuan dalam berbangsa, bernegara ya, itu adalah nikmat paling besar itu kan nikmat aman kan, rasa aman, kita aman ibadah, stabilitas ekonomi nyaman. Nah kalau misalkan terjadi pemberontakan, kekuatannya tidak berimbang, nanti bakal banyak intervensi asing masuk, itu kacau semua negara nanti. Iya betul. Bahkan ada yang sebagian juga bilang kalau memang dari konflik-konflik yang ada, nggak usah sebut nama negaranya lah ya, harusnya pada saat itu mungkin taat aja tuh ya, jangan malah membalik gitu ya. Ya apapun itu negaranya lah ya. Berarti kalau sekalipun pemerintah yang jadi dan naik itu pemerintahan presidennya hasil dari kudeta pun juga harus tetap taat ya Ustaz? Boleh, harus taat. Tetap taat ya? Terjadi beberapa kali pengkudetaan waktu zaman Khilafah Abbasiyah itu. Jadi selama
katakanlah ya, ini pemerintahan ini pemerintahan yang sah, kemudian terjadi pemberontakan melalui kudeta, baik kudeta militer, sipil atau kudeta apapun lah itu. Nah, selama sudah dipimpin katakanlah dan mandatnya sudah ditarik ya, itu maka rakyat itu wajib taat kepada pemerintah yang mengkudeta tadi. Tuh, benar tuh. Itu di dalam agama. Sekalipun di dalam kaidah. Sekalipun kita nggak suka sama sistemnya apa segala macam, tetap taat ya, daripada malah menghancurkan daripada malah memunculkan kemungkaran. Konstitusional katakanlah. Karena kan logikanya gini, orang yang sudah berkuasa memiliki senjata itu yang bisa berkuasa kan. Kalau dia nggak punya senjata gimana mau berkuasa? Dia bisa memerintahkan ya sudah pemerintah yang sah gitu, dan rakyat harus berbaik taat kepadanya. Makanya mereka tuh lewat pinggir-pinggir tuh dengan cara bom sana bom sini, melakukan pemberontakan tipis-tipis gitu kali ya, kegelisahannya mereka ya. Dan yang diincar juga para polisi gitu-gitu. Ya ini kalau saya sih ngelihat tadi ada dua konteks tadi. Pertama karena keyakinan, itu sudah jelas ya, kalau keyakinan kan kita udah cerita tadi tentang Khawarij. Atau kedua ada pihak-pihak yang dimanfaatkan, itu bisa juga. Kita wallahu alam bishawab juga itu. Belum tahu. Kita meyakini apa yang zohir aja lah gitu. Tapi kalau yang batinnya entah ada wallahu alam bishawab. Izin tanya boleh Ustaz? Bang Dery, sebentar. Jadi gini Ustaz, karena kita itu di komunitasnya mu'alaf pasti kan ngebahas tentang kristologi dan larinya kan ujung-ujungnya ke Freemason ya. Nah, apakah ini subhat ataukah hanya pemikirannya orang-orang cocoklogi? Karena di kristologi itu ada pembahasan Freemason itu ada pembahasan tentang seperti ini Ustaz. Rata-rata ya pelaku bom bunuh diri itu selalu membawa identitas, dan identitasnya itu mengarah ke agama Islam gitu. Contoh kayak 911, gedung 200 lantai itu jatuh dibom. Nah, ada paspor warga negara Irak ya kalau nggak salah, itu utuh terus dijadikan tersangka. Terus bom-bom yang lain di manapun di Indonesia, di mana kan yang di halte waktu itu, terus yang di gereja juga. Nah, itu juga KTP-nya juga kan ditemukan, mereka membawa identitas, betul Ustaz. Nah, ini di kalangan kita yang ngebahas tentang Freemason bahwa ini ada satu agenda atau kayak gimana gitu, nggak tahu lah. Nah, saya kan nggak berani mengeluarkan statement ini kalau bukan berbicara dengan ahlinya, karena takut salah menafsirkan. Kalau salah ini jadinya kan dosa jariah gitu Ustaz. Nah, kita sebagai seorang tholabul ilmi ini cara menyikapi itu tuh seperti apa gitu Ustaz, mohon bimbingannya. Dan satu lagi Ustaz yang saya bilang tadi, bahwa di Indonesia ini kebanyakan kan dari orang Indonesia sendiri itu didikan agamanya itu kan, mohon maaf ya, mayoritas tuh kan kurang Ustaz, dari orang tua ke anak kan. Rata-rata mereka diajarkan tentang ilmu bagaimana caranya bekerja mencari uang, nah, seperti itulah Ustaz. Kita ambil contoh, saya menyikapinya kayak bom yang ada di gereja di Santa Maria di Surabaya. Tetangga itu nggak nyangka satu keluarga itu baik, sosialisasi, sering ke masjid, suka bantu orang, begitu bom, ngebom. Berarti kan selama ini kita ini secara nggak langsung dengan keawamannya kita ini mengasih tempat untuk mereka, karena kita paham kurangnya ilmu. Nah, kebanyakan di daerah itu yang tadi dibahas, itu banyak orang-orang yang ya seperti itu, nyamar jadi ustadz atau apalah, nggak ngerti. Mereka hafal banyak Al-Quran, banyak hadis, tapi mereka tersesat dengan pemahamannya. Lalu mereka seolah-olah di daerah itu karena awam terhadap agama Islam dengan ilmu yang syar'i, mereka menganggap ustadz seperti itu. Akhirnya kan banyak pemuda-pemuda yang baru hijrah, girohnya dinaikin, emosinya, fearness-nya dikasih, terus hope-nya dibesarin tentang surga, bidadari ini seperti ini, tinggal mati aja. Akhirnya terjadi gitu, seperti itu Ustaz. Gitu ya. Memang analoginya seperti itu yang di Indonesia ini dibiarkan karena memang kita seharusnya belajar tentang ilmu seperti itu Ustaz. Betul. Iya betul. Memang masalah utama itu adalah untuk
menyikapi ataupun menanggulangi ataupun meminimalisir hal-hal seperti itu, apalagi untuk generasi muda itu dengan ilmu. Jadi bagaimanapun harus diberitahukan pemahaman tentang jihad yang benar tuh seperti apa. Jadi jangan sampai ini kamu mati bukan mati syahid, jadi mati sangit kan dulu. Pas ada, iya kan? Iya betul. Bukan mati syahid Bang Dedi, mati sangit. Betul, mati sangit. Gitu kan? Nah, pemahaman yang harus diberikan, yang harus dibimbing kepada terutama generasi muda, ataupun yang lebih terutama lagi adalah kepada memang rata-rata yang perekonomiannya rendah ya, ini yang gampang disusupi, kemudian juga ilmunya lemah, secara ekonominya lemah, ini yang mudah disusupi, apalagi dengan diberikan iming-iming seperti keutamaan tentang surga, bidadari, nanti setelah meninggal tuh akan mendapatkan bidadari dan lain-lain. Nah tentu ini maka peran seorang mubalig ya, ataupun dai, ataupun ustadz, pembimbing agama, yang tadi di Kristiani pun sama, mungkin ada juga ya, ataupun di agama-agama lain, itu perlunya untuk menekankan dari unsur bahwa tindakan kekerasan, ya terorisme, bom bunuh diri itu tidak ada di dalam agama misalnya. Kemudian di dalam Islam juga dibantah dengan beberapa dalil-dalil yang kuat gitu, yang akan meyakinkan mereka untuk meninggalkan hal-hal tadi. Oh ternyata bunuh diri itu nggak ada di dalam Islam. Kalau kamu melakukan hal seperti ini, berarti kamu mendapatkan dosa, dan dosanya itu besar, kamu terancam masuk ke dalam neraka misalnya. Hal-hal seperti inzar, peringatan untuk orang-orang yang akan melakukan tindakan terorisme, bom bunuh diri, maka ini harus terus digalakan juga gitu. Kemudian yang kedua berkaitan tentang masalah tadi ya, dalam istilah cocok logi Freemasonry tadi, ini lahirnya itu kalau nggak salah di antara abad ke-16 ke-17 dari sebuah organisasi persaudaraan namanya Freemasonry. Jadi anggotanya ini di seluruh dunia itu ada sekitar kurang lebih 6 juta orang lah, 6 juta orang. Isinya itu ya mereka mempunyai visi misi ya, di bawah Jewish ya, orang-orang Yahudi lah gitu. Yeah. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bang Rendra, apa benar sih ternyata kok banyak mengalamatkannya ke Islam. Nah, memang kalau secara ideologi tadi itu kan sudah dijelaskan bahwa itu pemahaman Khawarij. Nah, yang saya khawatirkan malah justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyudutkan Islam. Karena mereka dangkal keilmuannya, ya kemudian juga secara ekonominya, terus juga memiliki pemahaman yang seperti itu, kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar, akhirnya stigma Islam lah maka nambah buruk lagi gitu. Oh ternyata seperti ini ya, oh ternyata seperti itu. Padahal di dalam Islam sendiri ya, di dalam Islam sendiri ada beberapa kelompok-kelompok yang memang meyakini tentang pemahaman Khawarij itu. Nah ini yang harus disampaikan kepada publik juga. Pemahaman seperti ini itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi orang-orang pemahaman seperti ini ada dan terus akan ada sampai hari kiamat ya. Nah ini yang saya khawatirkan malah justru dimanfaatkan tadi oleh organisasi-organisasi yang tidak bertanggung jawab, karena kan mereka juga mempunyai visi misi ya. Apalagi tahu sendiri kan makar jahatnya orang-orang Yahudi ya, dari zaman Nabi Musa sampai sekarang kan mereka udah nyiapin strategi gitu, buat bangun sana bangun sini, jatuhin sana jatuhin sini. Jadi ya intinya itu kita belajar mempelajari ilmu yang baik itu untuk diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia yang pada umumnya gitu. Masya Allah. Intinya sih diperbanyak belajar agama aja buat kita supaya terhindar dari pemahaman yang demikian. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Berarti harus sering-sering podcast sama Ustaz nih, biar tahu ilmunya Ustaz. Bener-bener. Ini saya harus rutin ini kayaknya Ustaz. Bang Rendra ya sama Bang Dery, saya tuh pakai notifikasi ini, nungguin notifikasi Bang Dery mana. Oh ternyata ada ini dulu. Kirain apa ya? Harusnya Bang Dery WhatsApp dulu dong. Masya Allah. Mari kita bongkar di podcast Deryansa.